Halo semua, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Presela Sylvia, mahasiswi Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kegiatan sosial dalam keadaan pandemi virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Oleh karena itu, diperlukan adanya physical distancing agar terhindar dari virus corona ini. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk tidak keluar rumah kecuali ke apotek atau ke supermarket. Lalu bagaimanakah keadaan supermarket di Indonesia? Sembari membeli kebutuhan, saya melihat-lihat keadaan salah satu supermarket di Surabaya Barat. Dari perjalanan menuju supermarket sendiri, dapat terlihat bahwa jalanan sudah 70% lebih sepi. Di depan pintu masuk supermarket sudah disediakan hand sanitizer dan tisu antiseptik untuk membersihkan troli atau keranjang belanja. Lalu di dekat lokasi penimbangan buah juga terdapat hand sanitizer. Dalam penyediaan layanan kebersihan, supermarket ini sudah termasuk cukup baik. Lalu ketika saya berjalan di dalam supermarket, didapati banyak rak yang kosong, seperti rak makanan ringan atau snack, rak mie instan, dan terutama rak hand sanitizer yang tak tersisa. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya panic buying dan beberapa rakyat yang menimbun barang-barang tersebut. Panic buying berarti membeli barang-barang secara berlebihan. Hal ini tentu saja tidak benar karena barang-barang tersebut akan menjadi langka dan harga kebutuhan akan naik. Masyarakat yang dalam ekonomi menengah ke bawah hanya dapat memenuhi kebutuhan hari demi hari akan sulit membeli bahan-bahan pokok karena harga yang melambung tinggi dan barang yang susah dicari. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terlihat ketidakadilan dalam bidang ekonomi, yaitu orang yang kaya dapat memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sedangkan orang yang kekurangan tidak. Setelah berbelanja, saya membayar di kasir. Di area kasir sudah terdapat batas jarak aman untuk physical distancing. Namun sayangnya masih saja ada orang yang melanggar garis tersebut. Di meja kasir sendiri sudah terdapat plastik di sekitar mesin kasir untuk menghindari droplet penyebaran virus corona. Jika dilihat dari aspek sosial, pekerja di supermarket maupun di apotek merupakan salah satu bagian masyarakat yang berjasa. Meskipun beberapa apotek menerapkan sistem antri di luar, namun tetap saja kemungkinan terpapar virus masih sangat tinggi. Mereka tetap bekerja demi kesehatan masyarakat Indonesia. Pelayan supermarket pun demikian. Salah satu pekerja kasir di supermarket yang saya kunjungi bahkan sedang dalam keadaan hamil tua, tetapi tetap bekerja di tengah pandemi virus corona ini. Pahlawan tanpa tanda jasa ini juga patut diberikan kepada para dokter dan suster yang berada di garis terdepan. Mereka rela memakai alat pelindung diri atau APD yang berlapis-lapis, tidak makan, tidak minum, dan tidak beristirahat demi menangani kasus corona yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Namun sayangnya, di tengah harga APD yang melambung tinggi, masih ada saja masyarakat yang menggunakan APD ke pasar, menggunakan sarung tangan bedah, alkohol swab, pelindung kepala, dan lain sebagainya tanpa peduli kesulitan para pejuang kita yang sedang berada di garis terdepan. Dalam situasi seperti ini, rasa kemanusiaan kita sedang diuji. Apakah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan kita?
Atau justru yang terjadi malah sebaliknya, kita hanya sibuk melindungi diri sendiri dari virus tanpa memedulikan mereka yang kurang beruntung. Padahal, jika orang-orang di sekeliling kita terkena virus, kita juga dapat terpapar lebih mudah. Usaha yang kita lakukan seorang diri itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kita perlu mengutamakan juga orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup bermasyarakat, kita perlu juga memberikan dukungan agar terciptanya keadilan sosial, seperti memberikan bantuan kepada tenaga medis berupa APD, alkohol swab, dan alat-alat medis lainnya. Sebenarnya dengan tidak melakukan panic buying, tetap di rumah, rajin mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan orang banyak, sudah sangat membantu untuk mengurangi penyebaran virus saat ini. Dengan demikian, harga bahan-bahan dapat terjangkau dan angka kematian berkurang. Hal ini menunjukkan sudah adanya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sikap apatis dan egois sama sekali tidak dibenarkan. Virus ini memberikan kerugian dalam jumlah besar baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Sehingga tentu saja semua menginginkan pandemi ini segera berlalu. Namun apa bisa pandemi ini berlalu tanpa usaha dari kita semua? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, mulai dari diri sendiri, kita perlu terbiasa untuk peduli terhadap orang lain. Karena pandemi ini bukanlah ajang bagi kita untuk berlomba-lomba mensterilkan diri dari dunia luar, namun pandemi ini dapat kita gunakan sebagai salah satu cara agar kita dapat bersatu membangun bangsa ini. Jika pandemi ini sudah berhasil kita lalui bersama, bukan hal yang mustahil jika negara ini suatu saat dapat menaklukkan dunia karena warganya yang saling bahu-membahu dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama. Udara kebebasan merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama memberantas virus corona ini demi Indonesia yang lebih baik.